guys, perkenalkan nama saya Feby Yulianti. Saya salah satu mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi dari Universitas Budi Luhur. Saat ini saya akan membahas dua perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu budaya Betawi dan budaya Sunda dalam menghadapi hadirnya Hari Raya Idul Fitri. Nah, kebetulan saya sendiri ini keturunan dua budaya tersebut, yaitu budaya Betawi dan budaya Sunda. Nah, pembahasan saya kali ini saya akan membahas dari H-1 sebelum Lebaran sampai Hari Raya Idul Fitri. Pertama yang akan saya bahas ini dari budaya Sunda sendiri. Nah, kebetulan ibu saya ini asli Sunda dan saya sekeluarga setiap Hari Raya Idul Fitri itu mengikuti ibu saya ke Serang. Yang dilakukan suku Sunda ketika H-1 sebelum Lebaran ini, berkeluarga di sana tuh memasak dari pagi hingga sore. Nah, masakannya ini nanti ketika habis maghrib itu diserahkan ke masjid, tetapi untuk yang diserahkannya ini tidak berupa besek, sebesek dua besek, tidak berupa seperti itu, yaitu senampan besar dan yang akan dibagikan ketika pengajian itu selesai. Pembagiannya pun bukan berupa besek tetapi nampan tersebut. Jadi setiap satu keluarga itu mendapat satu nampan seperti itu. Setiap keluarga itu berkumpul di salah satu rumah yang tertua untuk merayakannya sendiri, dan merayakannya ini berkeluarga. Jadi tidak menyalakan petasan dan lain-lainnya. Di hari lebarannya ini kita menunaikan sholat Id tentu saja di masjid yang semalam sudah dijadikan pengajian itu. Nah, setelah sholat Id, kita sebagai umat muslim mungkin semuanya sudah tahu kita akan salam-salaman dan bersungkem kepada semua orang yang ada di masjid tersebut serta orang yang kita temui di jalan, dimana itu sudah kewajiban kita setelah di hari raya Idul Fitri. Setelah itu setelah maaf-maafan kita pulang dan makan, tetapi makannya ini tidak berat karena kita akan segera pergi untuk ziarah ke makam keluarga dan berkumpul di rumah keluarga tertua seperti itu. Setelah ziarah kita berkumpul keluarga, yang dimana di hari raya Idul Fitri itu sudah ada kewajiban yang harus dilakukan orang-orang tertua untuk membagikan THR-nya ke anak-anak kecil atau yang lebih muda. Mungkin hanya itu saja penjelasan sedikit kebudayaan Sunda yang saya ketahui, dan selanjutnya saya akan membahas tentang kebudayaan Betawi yang mungkin beberapa tahun ini saya tidak melakukannya, tetapi saya pernah melakukan lebaran di kebudayaan ayah saya, yaitu Betawi. Untuk suku Betawi sendiri ini H-1 sebelum Lebaran yang dilakukan itu hanya memasak ketupat yang akan dinikmati oleh keluarga sendiri, keluarga besar seperti itu. Nah, untuk di malam takbirannya sendiri ini kita hanya menghabiskan waktu bersama keluarga tanpa adanya pengajian yang mungkin di setiap wilayah itu beda-beda ya, tetapi yang saya dan keluarga saya lakukan itu seperti itu. Makan bersama keluarga dan menyalakan kembang api itu hal wajib sih. Nah, untuk di hari lebarannya suku Betawi ini tidak beda jauh dengan suku Sunda, di mana kita melakukan sholat Id, bermaaf-maafan, pembagian THR dan ziarah tentunya. Tetapi ada juga nih yang membedakan kedua budaya tersebut, yaitu di makanan. Untuk suku Sunda sendiri kita biasanya memasak ketupat dan sayur lada. Sayur lada ini khas dari Sunda, dimana setiap lebarannya itu selalu jadi makanan favorit. Nah, untuk suku Betawi sendiri biasanya itu kita masak opor, masak ketupat, sayur ketupat dan sebagainya, yang dimana kita tahu kalau misalkan opor dan sayur ketupat dan ketupat itu sudah menjadi khas makanan orang Betawi seperti itu. Selain makanan berat yang tadi menjadi perbedaan kedua antara dua suku itu, di makanan ringannya pun ada perbedaan, dimana kalau misalkan suku Betawi ini lebih ke nastar, astor, dan makanan yang dibeli, sedangkan di suku Sunda ini lebih ke pembuatan.
Jadi mereka ini mayoritas ketika lebaran membuat makanan seperti keripik pisang, pepais, terus kue kacang dan lain-lain yang dimana itu mereka produksi sendiri untuk dinikmati oleh tamu-tamu yang datang, seperti itu. Mungkin itu saja penyampaian saya tentang perbedaan kedua budaya tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.